balik lagi ke channel YouTube kami, Binura Official. Sebelum kalian nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, lalu komen, lalu share ke seluruh media sosial kalian. Oke, hari ini di konten kita pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, dan di samping aku ini ya gadis cantik berjilbab Nafi ya, berjilbab biru dongker ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, dan dia adalah seorang santri dan juga seorang penghafal Al-Quran. Jadi kita akan mengulik dan menelaah bagaimana sih caranya biar anak-anak kita dan juga adik-adik kita atau tetangga kita atau diri kita sendiri nih ya, sebagai seorang muslim itu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, jadi coba nih kita suruh dia untuk perkenalan diri dulu. Silakan. Nama saya Ismawati, umur saya 16 tahun. Saya berasal dari Pondok Pesantren Subulus Salam. Jadi Subulus Salam itu domisnya di mana? Lokasinya di mana? Di daerah Sriwangi. Sriwangi itu di mana sih? Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Oh, jadi gitu guys. Jadi dia adalah seorang penghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Subulus Salam, itu berada di Sumatera Selatan. Kalau nggak salah sih di Oki ya, di Oki. Nah, jadi kalau kalian mau, anak-anak kalian, adik-adik kalian atau kalian ya, bisa juga belajar di pondok tersebut. Sebenarnya kalau untuk apa sih namanya, untuk tempat-tempat penghafal Al-Quran itu banyak guys di Indonesia. Mungkin ya kita mengambil salah satu dari pondok tersebut aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk penghafal Al-Quran itu emang banyak tersebar di Indonesia. Termasuk juga pondok pesantren aku itu, kebetulan aku adalah seorang pengajar ya di sana, itu di pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin. Biasa aja lu tawa. Jadi itu ada di pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin. Jadi itu banyak banget santri yang memang digembleng atau dididik untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, ini pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu, karena gimana sih caranya kita untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran? Trik-trik apa yang harus kita punya untuk bisa menghafal Al-Quran? Karena kalau misalkan nih, setahu aku ada juga sih temen yang seorang penghafal Al-Quran, dan dia bilang kalau misalkan menghafal Al-Quran itu enggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah bagaimana kita menjaga hafalan kita. Nah, jadi dan juga aku sih berpikirnya jadi seorang penghafal Al-Quran itu bukan sembarang orang, karena seorang penghafal Al-Quran itu emang bener-bener bener-bener dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang penghafal. Nah, jadi aku mau tanya sama dia gimana caranya atau trik-trik untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Jadi gimana nih caranya kamu nih? Udah berapa tahun sih kamu di pondok? 4 tahun. 4 tahun. Terus bagaimana nih trik-trik kamu? Bagaimana caranya kamu untuk jadi seorang penghafal Al-Quran? Biasanya dasarannya itu diajarkan puasa dulu ya, pembersihan diri. Terus habis itu disuruh sholatnya 4 rakaat. Sholat apa itu? Sholat tahfidzul Quran. Oh ada gitu ada. Ya? Oh ada. Jadi setiap kalau dikerjakan malam hari boleh, tapi asalkan hari Jumat, harus hari Jumat. Jumat siang juga boleh. Pagi boleh gitu kan? Oh, berarti yang penting hari Jumat. Oh, jadi unik ya, berarti ya kalau misalkan kita harus menghafal Al-Quran, emang bener-bener diri kita tuh emang harus bersih terlebih dahulu deh kayaknya ya. Terus puasa juga, terus kita sholat juga, bukan langsung kita mau hafal Al-Quran tiba-tiba kita harus ini tuh enggak, berarti memang harus ada tirakatnya terlebih dahulu ya gitu ya. Terus setelah itu harus ada gurunya. Jadi kalau kita tiba-tiba menghafal sendiri gitu nggak boleh, kita harus ada gurunya. Soalnya kan harus ada bahasa pondoknya itu sanatnya, harus ada keturunannya gitu loh. Oh gitu. Ngomong-ngomong guys, bicara soal sanat ya, aku agak gimana gitu ya, karena ya begitulah. Sanatnya itu harus jelas gitu ya. Biasanya harus jelas. Dari guru kita, terus setelah itu ke guru siapa lagi, terus sampai Rasulullah, insya Allah sanatnya gitu. Itu biasanya dikasih kalau kita menjelang 15 juz.
itu biasanya dikasih kita sanatnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan udah 15 juz berarti kita baru dikasih sanad. Nah, ngomong-ngomong nih guys ya, ngomong-ngomong pasti kalian nih yang memang masyarakat awam itu pasti nggak tahu kan sanad itu apa. Nah, coba kita tanya sama dia apa itu sanad. Nah, jadi sanad itu apa sih? Sanat itu seperti silsilah. Semuanya guru kita itu nanti sebelum mengajarkan kita kan guru kita pasti belajar dulu. Dia belajar di mana, terus setelah itu gurunya belajar di mana, terus sampai akhirnya masuk ke silsilah Rasulullah gitu. Oh, jadi kayak gini. Jadi kalau gini guys, jadi tapi misalkan sanadnya tuh emang nggak jelas gitu kan. Misalkan dia udah ngajarin kita Al-Qur'an, misalkan kita udah apa sih sering murojaah sama si apa guru kita ini. Tiba-tiba ternyata dia ini memang belajar Al-Qur'an itu otodidak, tau nggak sih otodidak? Jadi kayak dia belajar sendiri aja, nggak tahu gimana gurunya siapa atau kayak gimana. Itu gimana? Kalau Mungkin kesulitan kali ya untuk bisa menghafal Al-Qur'annya. Berarti emang harus silsilahnya harus sebenarnya. ada silsilahnya, makanya kan kadang dari pondok-pondok besar itu kan gurunya memang harus satu kan, nggak boleh ganti-ganti gitu. Jadi seumpamanya kita pindah pondok lagi, kita ganti guru lagi dari ulang lagi gitu. Jadi dari awal gitu ya. Artinya memang harus menghafal Al-Qur'an itu memang benar-benar harus satu guru yang memang ngerti kelemahan dan kelebihan kita itu pada saat menghafal itu kayak gimana guys. Nah, jadi juga aku sih bisa aku menelaah nih. Berarti kalau misalkan memang kita menjadi seorang penghafal Al-Qur'an itu memang bukan bukan sembarangan gitu loh. Kita memang harus tahu siapa guru kita, terus gimana salah itu jelas gitu loh, silsilahnya itu jelas. Jadi jangan kita itu belajar dengan guru yang abal-abal gitu loh maksudnya. Ya nggak sih? Iya. Soalnya menghafal Al-Quran itu gimana ya? Salah satu huruf aja dosa besar banget. Gitu. Jadi harus ada penanggung jawabnya. Oh gitu guys. Berarti memang ya sih kalau aku sih berpikir nih kalau misalkan memang kita belajar Al-Quran, apalagi seorang penghafal itu memang harus tahu apa tajwid-tajwidnya, hukum-hukumnya apa. Jangan sampai kita cuman menghafal aja guys. Jadi jangan sampai kita cuman menghafal doang gitu loh. Kita harus tahu tajwidnya kayak gimana, terus juga hukum-hukumnya apa gitu ya. Terus apa sih kendala kamu saat kamu menghafal Al-Quran? Banyak cobaannya, terutama males. Jadi setiap perjusan itu ada ujiannya. Ada yang dia ditinggal orang tuanya, meninggal. Ada yang ya masalah banyak gitu. Pasti ada. Kalau aku dulu dari mulai menghafal, setiap naik jus itu pasti sakit. Kendalanya pasti sakit, masuk puskesmas, masuk rumah sakit pasti itu. Pasti kalau aku ada juga yang setiap dia naik jusan, entah kakeknya meninggal, ibunya meninggal gitu, pasti ada. Oh, berarti ada kayak gitu sih. tersendiri. Iya, makanya aku tadi bilang kalau misalkan seorang penghafal Al-Quran itu bukan bukan sembarangan yang bisa menghafal Al-Quran. Jadi itu adalah orang-orang pilihan gitu kan. Karena ya memang ini yang dikatakan sama Miss Isma ini, kalau memang kita menghafal Al-Quran itu pasti banyak cobaan-cobaan yang harus kita lalui. Apalagi kalau misalkan kita mau kenaikan juz biasanya gitu ya. Nah, itu guys. Nah, jadi kita emang harus bisa mempersiapkan diri kalau kita emang mau jadi seorang penghafal Al-Quran. Karena juga balasan dari seorang penghafal Al-Quran itu adalah surga gitu. Iya, kita bisa memasukkan 7 golongan keluarga kita ke surga. Oh gitu ya. Coba jelasin apa sih maksudnya tuh biar kita semangat ya nggak sih guys. Berarti kita harus jadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi siapa aja nih? Ayah. Ya pokoknya ibu. terserah kita nanti kita kita boleh milih nih siapa yang mau kita ajak ke ke surga. Tuh berarti nanti anak aku mau aku masukin ke pesantren. Iya. Gitu. Terus kamu ngerasa lelah nggak sih jadi seorang penghafal Al-Quran? Karena kan memang waktu kamu kan tersita untuk menghafal gitu kan. Terus kamu ada kayak perasaannya udahlah aku nyerah aja gitu loh. Terkadang ada gitu ya. Kalau pas lagi kita sampai di jurusan yang susah gitu, kan rasanya kayak mau nyerah gitu, susah banget gitu. Tapi sebenarnya rasanya Quran itu kalau kita mau baca terus juga bisa sebenarnya gitu, bisa kita lancar. Tapi terkadang kan ada yang sama-sama ayatnya gitu tuh kadang bikin nyerah gitu, susah.
Iya sih, iya juga sih guys. Sebenarnya kayak gini, kalau kita menghafal itu mudah sebenarnya, cuman untuk menjaganya itu yang susah. Ya nggak sih, kalau kita menghafal itu mudah sebenarnya, cuma kalau misalkan untuk menjaga itu yang apa, yang susah. Terus gimana nih cara kamu untuk menjaga biar hafalan kamu nggak hilang? Caranya suruh disimak. Disimak maksudnya merojaah gitu. Merojaah, ya harus ada yang apa namanya, menyimak. Jadi begitu kita salah, kita tahu letak salahnya itu di mana. Kalau kita baca sendiri kan kadang nggak tahu tuh kita salahnya di mana. Tapi kalau ada yang nyimak kan, oh kamu ini kurang tajwidnya, kurang di sini. Terus yang ini kelewatan, yang ini sama ayatnya, yang ini gitu. Jadi harus memang ada yang mendampingi gitu. Gitu ya. Kira-kira kamu udah berapa juz sekarang? Jadi gini guys, jadi kalau misalkan seorang penghafal Al-Quran itu, kalau misalkan ada yang nanya nih, dia udah sampai berapa juz, itu kita nggak boleh ngasih tahu ya. Kecuali kalau kita udah selesai, kalau kita udah 30 juz itu baru kita boleh kasih tahu. Tapi kalau misalkan nih mau hampir 27 atau mau 28 itu kita harus jangan sampai orang tahu. Tuh. Terus gimana nih coba? Ini untuk segmen terakhir nih ya guys ya. Gimana caranya kasih tips nih buat apa namanya tuh adik-adik yang di luar sana ya, yang nonton konten channel aku, kami maksudnya Winner Official. Gimana yang caranya biar cepet menghafal Al-Quran? Gimana ya? Cukup dibaca, biasanya sunnahnya itu dibaca 3 kali, terus kita pahami letak-letaknya setelah ayatnya itu gimana ya, maksudnya itu kan seumpamanya kan kayak surat Al-Ikhlas itu ya kan, qul huwallahu ahad Allahu somad. Jadi kita harus tahu letak-letaknya setelah qul huwallahu, berarti Allahu somad, terus lam yalid walam yulad. Kita jadi tahu awal-awalannya ayat itu. Kalau kita ingat awal-awalan ayat itu, insyaallah sudah hafal. Berarti intinya adalah murojaah, dan juga kita jangan lupa untuk selalu bersyukur sama Allah untuk semua kelancaran saat kita menghafal Al-Quran. Nah, jadi ini permintaan dari teman-teman YouTube aku. Coba deh kamu coba baca satu ayat Al-Quran, nggak satu ayat sih, satu surah ya, yang udah kamu hafal, yang baru-baru kamu hafalnya apa sih, surat apa? Aku dengar kamu surat apa ya, Al-Qalam guys. Di Al-Qalam kalau nggak salah Al-Muzammil juga dia baru selesai. Ayo coba deh satu surat aja. Tabarok lagi ya? Hah? Tabarok. Ya, terserah. Al-Fatihah. Tabarakalladzi biyadihi mulk. Ayo. Cuma 3 ayat aja. Terserah. 5 ayat deh, 5. Igo. Ada mahal nih channel YouTube saya ini, ya Allah. Kurang bisa bayaran aku nih, bayar lagi 1.000. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'al basara hal tara min futur. Summa rji'al basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Nah, jadi itu tadi guys, Masya Allah kan di channel YouTube gue ya, channel YouTube gue, maksudnya kami ya, itu kedatangan seorang penghafal Al-Quran. Semoga dengan adanya kita datangin narasumber kita, semoga channel YouTube aku, bukan deh, kita Winurai itu semoga dikaruniai dan dianugerahi followers yang banyak ya, subscriber yang banyak, dan juga selalu jaya. Amin. Jadi itu aja guys. Jadi kesimpulan konten ini adalah menjadi seorang penghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak sulit. Yang sulit adalah diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa
punya niat untuk menjadi seorang penghafal, karena sebenarnya sulit itu bukan menghafal, tapi adalah bagaimana caranya kita untuk menjaga hafalan itu. Terus gimana sih caranya kita bisa menjaga hafalan itu? Yang pertama mungkin kita harus banyak-banyak murojaah. Murojaah itu adalah apa ya? Kayak kita setoran gitu loh guys. Nah itu mempelajari kembali, mengulang lagi gitu. Nah itu. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hati, pikiran dan juga mulut kita untuk selalu bertasbih kepada Allah ya. Jadi itu aja sih, kita juga harus menjaga mata kita, jangan melihat sesuatu yang haram, terus jangan memakan sesuatu yang haram, jangan punya pikiran buruk terhadap seseorang. Hati kita juga harus selalu bersih dari selalu berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu aja guys. Jadi semoga konten ini bermanfaat ya untuk semua orang yang menonton YouTube aku, YouTube kami maksudnya ya. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah, juga selalu diberikan kelancaran dalam segala hal. Oke, saya pamit dan juga Isma juga pamit. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, lalu share ke seluruh sosial media kalian. Bye, see you next time.